Sonríe. No tom- Film dibuka dengan tulisan yang berbunyi fotografi mengubah seluruh dunia jadi kuburan. Disadari atau tidak, fotografer adalah malaikat maut. Lalu setelahnya memperlihatkan seorang pria yang sedang sebat di mobil bernama Santiago, seorang fotografer kejahatan tabloid. Jadi dia itu tugasnya mengambil gambar orang yang baru mati, lalu foto mayat tersebut akan dimasukkan di dalam koran. Santiago ini orangnya sangat ambisius, jadi segala cara akan dia lakukan agar bisa mendapat foto yang bagus. Pekerjaannya itulah yang membuat dia selalu begadang di malam hari. Juga setiap ada orang yang baru mati, dia selalu pergi ke lokasi. Di mana ada mayat baru, di situ ada Santiago. Lalu berita terkini mengabari jika ada mayat baru ditemukan akibat kecelakaan lalu lintas. Santiago pun tancap gas ke lokasi. Sampainya Santiago langsung terobos masuk, sempat ditahan sebentar, tapi setelah diberi sedikit pemanis dia pun dipersilahkan. Bukan hal yang mengejutkan jika Santiago ini banyak dikenal oleh para petugas sekitar. Setelah mendapatkan foto yang bagus, Santiago harus kembali mengeditnya terlebih dahulu sebelum dikirim kepada bosnya. Setiap dia mengedit, ada anjing kesayangannya yang selalu menemani yang dia beri nama Zombie. Di pagi hari, Santiago dibangunkan oleh istrinya, seorang perawat bernama Marce. Di sini Marce mengajak Santiago makan malam di luar nanti. Sempat ditolak karena banyak pekerjaan, Santiago pun setuju dengan alasan Marce, sekali-kali bolehlah. Estamos tratando de mantener el barco a flote, como ves. Setelah bertemu dengan bosnya, Santiago langsung pergi menjemput Marce buat makan malam. Tapi baru juga sebentar, Santiago langsung dihubungi oleh petugas polisi mengabari jika ada mayat baru yang mereka temukan. Kali ini beda dari yang lain karena mayat kali ini adalah senator, orang penting atau kalau di Indo disebut anggota DPR. Sadar jika rencana malam ini batal, Marce marah dan ingin pulang sendiri. Santiago pun minta dimengerti karena ini hanya pekerjaan, tapi ternyata alasan Marce ingin mendapat sedikit perhatian karena sekarang dia sedang hamil. Mengetahui itu, respon Santiago kurang bagus karena dia sendiri belum siap punya anak. Tapi untuk masalah ini Santiago mengatakan nanti di rumah baru dibahas kembali, karena sekarang dia harus pergi ke lokasi mayat si senator. Mendengar itu, Marce pun pergi sambil emosi. Marce. Sampainya Santiago di lokasi, dia terlambat karena pemeriksa mayat sebentar lagi akan tiba. Jadi dia pun disuruh pulang. Tidak mau pulang dengan tangan kosong, Santiago masuk secara diam-diam lewat pohon dan masuk di rumah senator. Pinche San. ¿Chingados pasó aquí? Sampainya yang bertugas di dalam mempersilahkan Santiago setelah diberi sedikit pemanis. Di sini si petugas memberitahu si senator ini sudah seperti ini pas ditemukan dan juga dia masih belum tahu apa penyebabnya. Sedangkan semua pembantu senator sudah dipecat. Jadi sebelumnya memang si senator ini sudah sendiri di rumah ini. Saat mengambil gambar si senator, Santiago mendengar suara pergerakan di depannya dan secara spontan langsung memfotonya. Dikira ada setan, ternyata itu hanyalah tikus. Santiago pun kembali mengambil gambar si senator sebanyak-banyaknya, tapi tiba-tiba ternyata senator masih hidup. Senator pun dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Santiago langsung pulang. Di saat menuju ke mobilnya, lampu di jalan mati nyala. Anehnya hanya lampu yang ada di dekat Santiago saja. Santiago yang tidak terlalu peduli pun terus menuju ke mobil, tapi iya, bisa kita lihat tadi ada yang menghantam palanya Santiago sehingga membuat dia pingsan. Santiago yang tersadar dalam kondisi barangnya yang telah hilang, tapi dia tidak masalah karena ternyata dia telah mempersiapkan jika hal seperti ini terjadi. Maka dari itu dia menyimpan memorinya di kantong.
Sampainya di rumah lanjut mengedit. Di sini tidak seperti biasa, zombie yang biasanya tenang sekarang terlihat seperti gelisah dan selalu menggonggong yang membuat Santiago mengusirnya keluar. Setelah mengedit saat mau tidur, Santiago berbicara kepada Marcia yang lagi tidur padahal tidak tidur, berkata yang terbaik menggugurkan anaknya. ¡Marce! ¡Marce! Terbangun dari mimpi buruknya, Santiago pergi ke WC dan baru menyadari jika kepalanya terluka. Setelah itu ke dapur dan di sini dia mimisan. Tak lama dia kembali dihubungi polisi yang menemukan mayat baru. Tanpa pikir panjang langsung pergi ke lokasi. Sampainya mayat kali ini adalah seorang wanita hamil yang ditikam oleh seseorang baru dibuang di sini. Ketika dua polisi ini tidak tahan dengan bau busuk yang menyengat, bahkan polisi satunya sempat muntah, Santiago justru santuy karena sudah terbiasa dan fokus mengambil gambar. Saat para polisi keluar, Santiago mengangkat baju si mayat sedikit buat perutnya terlihat lalu difoto. Tapi sudahnya Santiago terkejut melihat mayat si wanita tiba-tiba bergerak menghampirinya. Tapi itu tidak nyata, si mayat tidak bergerak dan justru Santiago lah yang tiba-tiba kejang-kejang sambil mengeluarkan busa di mulutnya. Santiago pun telah baikan dan lagi dirawat oleh petugas kesehatan yang datang di lokasi. Di sini ternyata Santiago tidak bisa mencium. Indra penciumannya telah hilang entah mulai sejak kapan, tapi waktu mayat yang tadi alasan dia bisa bertahan ternyata di situ dia sudah tidak bisa mencium bau apa-apa. Tapi dari tanggapan si perawat, kalau mau mendapat jawaban pasti tanya ke dokter yang ahlinya, karena setelah diperiksa barusan Santiago ini baik-baik saja, tidak ada penyakit sama sekali. Pulangnya di rumah seperti biasa lanjut mengedit dan besoknya fotonya dimasukkan lagi di koran. Tapi pas lagi minum kopi dia tidak merasakan apa-apa. Itu berarti kali ini indera perasanya yang hilang. Lalu dia memutuskan ke rumah sakit buat membicarakan masalah kandungan. Tapi di sini Marcia masih ingin tetap mempertahankan anaknya. Lalu Marcia sadar jika Santiago ini kehilangan indera perasanya. Santiago pun diperiksa oleh dokter ahlinya yang menurut dokter ini tidak ada masalah pada kesehatan Santiago ini. Kejang-kejang indera perasa dan penciumannya yang hilang itu mungkin akibat insomnianya menurut si dokter. Sabes qué es lo que quieras. Me tengo que ir. Kembalinya di rumah, Santiago menemukan zombie yang sedang masuk-masuk di bawah situ. Santiago pun melarangnya, tapi zombie tiba-tiba berubah menjadi agresif, menggigitnya yang membuat Santiago terpaksa harus mengurungnya. Setelah membersihkan luka tersebut, dia meng-searching di Google tentang masalah penyakitnya. Lalu dia teringat kepada si senator, karena setelah mengambil gambar si senator, keanehan-keanehan mulai terjadi padanya, yang membuat dia memutuskan pergi menemui si senator di rumah sakit. Sampainya saat berhasil memasuki ruangan si senator secara diam-diam, Santiago melihat data-data si senator yang ternyata memiliki penyakit yang sama seperti Santiago, bahkan lebih parah lagi. Bukan hanya tidak bisa merasa atau mencium, melainkan semuanya, buta, tuli, dan lain-lain. Kembalinya di rumah saat lagi ingin tidur, dia mendapati kakinya yang digigit oleh banyak tikus, tapi itu hanya mimpi. Di saat memeluk Marcia, perut Marcia berdarah dan lagi-lagi itu hanya mimpi. Santiago pun terbangun, dia pergi ke dapur dan tidak sengaja memecahkan botol kaca yang barusan dia minum akibat zombie yang selalu menggonggong. Di situ keanehan muncul lagi, yang kali ini dia tidak merasakan sakit di saat dia tidak menyadari jika kakinya terluka akibat pecahan kaca. Setelah dicabut, dia melihat sesuatu yang aneh di bawah situ. Pas diambil, itu adalah kodok mati yang perutnya telah dirobek. Itu juga alasan mengapa zombie masuk-masuk di bawah meja itu kemarin. ¿Probaron? Según yo nada. Encontró en la cocina. Besoknya Santiago menceritakan hal itu pada teman polisinya, berkata ada orang yang menaruh kodok mati di rumahnya dan menunjukkan kodok tersebut. Di sini si teman polisi memberitahu itu adalah sihir. Santiago ini telah disantet, bukan hal yang tidak mungkin jika ada orang yang tidak suka sama Santiago mengetahui pekerjaannya mengambil gambar orang mati. Mungkin ada keluarga korban yang tidak suka, dan pelakunya mungkin orang yang telah mencurinya pas dia tidak dibuat tak sadarkan diri pulang dari mengambil gambar si senator. Sempat tidak percaya dengan hal goib, Santiago pun mulai percaya melihat apa yang dialaminya akhir-akhir ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Si teman polisi menyarankan ke dukun yang bisa menyembuhkan Santiago. Hari itu juga Santiago pergi ke rumah dukun sesuai alamat yang diberikan si teman polisi. Sampai di sana Santiago digosok-gosokkan telur dan dibacai doa, setelahnya telur tersebut dipecahkan. Bisa terlihat di situ telur tersebut berwarna hitam, yang itu berarti Santiago betul telah disantet.
Setelah itu Santiago disuruh duduk oleh si dukun dan disuruh memberitahu apa yang dia alami. Santiago pun memberitahu soal indera penciumannya yang hilang dan lain-lain, lalu memperlihatkan kodok mati tersebut. Setelah si kodok itu diperlihatkan, si dukun menyuruhnya untuk membuka jahitan itu, melihat apa isi di dalamnya. Setelah dibuka terdapat kertas berisikan pesan yang berbunyi, Santiago, hidupmu dalam kegelapan. Di sini sudah fix Santiago telah disantet. Si dukun mengatakan Santiago ini pasti telah mengganggu orang yang seharusnya tidak boleh diganggu. Untuk kali ini si dukun tidak mampu menyembuhkan Santiago, tapi dia kenal orang yang bisa menyembuhkannya. Untuk membuktikan jika kutukan itu sangat kuat, Santiago disuruh menutup matanya. Setelah dibuka, ya, si dukun telah menempelkan bara rokok di dadanya dan Santiago tidak merasakan apa-apa. Di sini si dukun menambahkan jika Santiago hanya memiliki waktu 2 hari untuk hidup. Mendengar itu tentu membuat Santiago akan melakukan apa saja agar bisa sembuh, meskipun biayanya sangat mahal. Dia pun diberi kertas yang berisi apa saja yang harus dibawa buat pengobatan, dan yang paling pasti Santiago butuh pengorbanan agar nyawanya bisa selamat. Saat itu juga Santiago langsung pulang menjual semua kamera mahalnya. Singkat cerita, setelah semua sudah siap, Santiago pun pergi bersama si dukun beserta asistennya ke lokasi si dukun yang lebih handal, yang tempatnya hanya bisa dilewati menggunakan perahu. Sampainya di sana, singkat cerita, ritual penyembuhan pun dilakukan. Ada si dukun beserta asistennya, ada si dukun handal dan asistennya, tentu ada Santiago. Begitupun zombie yang kali ini akan dijadikan tumbal sebagai pengorbanan agar Santiago bisa sembuh. Ritual pun terus dilakukan sampai di mana waktunya buat Santiago membunuh zombie. Paginya si dukun mengkonfirmasi jika ritual penyembuhan yang dilakukan tadi malam berhasil dan kini Santiago telah sembuh. Pulangnya di rumah, Santiago langsung sayang istri, juga menyesali perbuatannya yang telah membatalkan makan malam mereka di hari yang lalu. Coba dia makan malam bersama dengan Marce, mungkin tidak akan ada keanehan yang terjadi pada dirinya. Tapi di sini Santiago masih belum menceritakan soal ritual penyembuhan yang telah dia lakukan. Setelah capek beberapa ronde, paginya Santiago terbangun dengan kondisi sakit telinga yang amat sangat setelah diketahui penyebabnya adalah serangga yang masuk di telinganya, yang mengakibatkan sekarang pendengarannya memburuk. Dan setelah itu pada akhirnya Santiago menceritakan semuanya pada Marce. Untuk membuktikan yang baru saja dia ceritakan, Santiago melukai tangannya sendiri agar Marce percaya. Di saat Marce pergi mengambil obat, Santiago memutuskan pergi diam-diam ke rumah si dukun. Sambil marah-marah, Santiago memanggil si dukun tapi tidak ada jawaban. Dia pun pergi ke sungai jalan menuju tempat ritual penyembuhan kemarin. Di situ dia melihat segerombolan orang yang membawa mayat, di mana ada si dukun salah satunya. Setelah dihampiri, ternyata orang yang mati tersebut adalah si dukun handal akibat terkena serangan jantung tepat setelah Santiago pulang dari ritual. Meskipun Santiago telah memberitahu jika penyembuhannya tidak berhasil dan memohon untuk dibantu buat disembuhkan, si dukun sama sekali tidak bisa membantu dan hanya menyarankan untuk pulang dan nikmati waktu hidupnya yang tersisa. Pulangnya di rumah, Marce sudah pergi kerja. Santiago lalu mengecek foto si senator. Setelah di zoom dan cahayanya diubah, ya, terlihat ada orang yang berdiri dari kegelapan. Yang itu berarti mungkin orang inilah yang telah mengutuknya. Jika itu benar, maka foto ini adalah alasan mengapa dia dikutuk, akibat sembarangan mengambil gambar seseorang alias penyihir itu sendiri. Atau dengan kata lain, si penyihir murka karena difoto tanpa izin. Saat itu juga dia langsung pergi ke rumah si senator buat memastikan tempat di mana orang tersebut terlihat. Ternyata tempat itu adalah cermin. Jadi orang tersebut melihat Santiago lewat pantulan cermin.
lain. Di sini Santiago menemukan kodok mati yang telah dijahit sama persis seperti apa yang dia temukan di rumahnya. Itu berarti si senator juga telah dikutuk. Setelah itu Santiago pergi menemui teman polisinya untuk meminta bantuan menemukan siapa yang ada di balik foto tersebut yang dia duga penyihir yang telah mengutuknya. Tapi si teman polisi tidak berani membantunya karena takut berakhir sama seperti Santiago ini. Di sini si teman polisi hanya menyarankan coba cari tahu siapa yang telah bermusuhan dengan si senator sebelumnya. Santiago pun pergi melihat koran dan menemukan satu nama yang katanya memang menggunakan penyihir buat menjalankan rencananya. Lalu Santiago pergi menemui bosnya untuk meminta bantuan buat dia bisa bertemu dengan seseorang. Ternyata orang yang dimaksud adalah mantan sopir si senator jahat. Di sini si mantan sopir tahu banyak tentang majikannya dulu dan tentu dia tahu siapa orang yang ada di foto tersebut. Sebelum diberitahu alamatnya, si mantan sopir menanyakan apakah Santiago ini yakin pergi ke sana. Tidak ada pilihan lagi, Santiago pun sangat yakin, berharap itu membuatnya sembuh, meminta langsung kepada si penyihir agar menghilangkan kutukan yang telah diberikan. Singkat cerita, sampailah Santiago di tempat tinggal si penyihir. Setelah masuk dan melihat-lihat, dia mendapati foto orang-orang yang telah disantet. Begitupun dengan si senator, dan orang yang sedang disantet adalah dirinya. Lanjut menelusuri, dia melihat ada sosok yang lagi berdiri di dekat api unggun, dan juga ada kambing hitam, dan juga ada... Setelah tersadar, dia dalam kondisi badan yang susah digerakkan. Di sini Santiago memohon agar si penyihir melepaskan kutukannya dengan tawaran akan melakukan apa saja. Si penyihir pun bersedia, tapi Santiago harus memberikan bibitnya. Di sini saya sendiri tidak tahu bibit apa yang dimaksud. Bisa jadi anaknya yang ada di dalam kandungan Marse atau Marse itu sendiri. Yang jelas Santiago menolak melakukan itu, tapi si penyihir masih memberi Santiago kesempatan, mengatakan berikan kepadanya sebelum dia mati, sambil memberi cairan aneh. Setelah itu si penyihir tiba-tiba menghilang. Esok harinya Santiago pun pulang ke rumah dalam kondisi semua panca inderanya yang mulai memburuk. Di situ dia membuat minuman yang telah ditaruh cairan aneh pemberian si penyihir untuk diminum oleh Marse. Tepat sebelum Marse meminum minuman tersebut, Santiago berubah pikiran melihat Marse yang sangat peduli padanya. Yang pada akhirnya mata Santiago tertutup dan film pun selesai.